oknum petinggi negara pastinya. Udah tahu kan siapa? Suruh ngehapus video tapi berupa ancaman. Hola netizen yang tercinta, kasus Jessica Wongso kembali ramai dan menjadi perbincangan publik. Bahkan baru-baru ini aliansi pembela Jessica Wongso termasuk Oto Hasibuan dan Ray Utami diketahui menggagas sebuah acara doa bersama dan solidaritas untuk Jessica Wongso. Terkini sebuah video viral Pablo Benua yang mengaku dirinya dihubungi pejabat tinggi saat mengunggah konten yang membahas kasus Jessica Wongso di media sosial berhasil mengundang perhatian netizen yang budiman, di mana terlihat Pablo Benua dan Ray Utami sedang diwawancarai oleh awak media. Pablo Benua mengaku begitu dirinya datang untuk memenuhi undangan pejabat tinggi tersebut, ia sudah punya feeling pasti terkait konten Jessica Wongso. Namun sayangnya Pablo Benua tidak mau menyebut siapa sosok pejabat tinggi yang ia maksud. Video viral tersebut berhasil mendapatkan perhatian netizen yang terhormat, di mana banyak netizen yang berbakti menduga-duga siapakah pejabat tinggi yang dimaksud Pablo Benua. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Untuk Mas Pablo dan Mbak Ray, terima kasih banyak sudah support Jessica Kumalo Wongso. Ini baru dinamakan orang kaya tapi tidak buta keadilan. Full respect of you. Terus masalah percakapan Mas Pablo dan si pejabat tinggi tadi sudah direkam, yang which is sudah bisa dibuat sebagai bukti untuk ya taulah gitu. Tapi yang kita inginkan sih bukan untuk mempermasalahkan si pejabat tinggi ini atau siapapun yang ada di dalam kasus Jessica ini. Kita tidak mempermasalahkan itu. Yang kita mau hanya Jessica keluar karena dia tidak bersalah. Biarkan dia menata masa depannya kembali dengan baik, karena sudah 7 tahun di penjara tanpa kesalahan yang dibuat. Itu mengerikan loh. Gimana kalau misalkan kita atau dari keluarga kita atau anak kita atau keturunan kita yang merasakan hal itu, gimana rasanya gitu loh maksudnya. Klarifikasi Kak Ray dan suami Kak Pablo yang mana menyatakan diintimidasi, diancam sama salah satu oknum petinggi negara pastinya. Udah tahu kan siapa? Suruh ngehapus video tapi berupa ancaman, dan Kak Pablo sendiri bilang seandainya itu bilang baik-baik untuk take down dia masih mempertimbangkan. Tapi Bapak yang terhormat, Anda itu tahu loh sebenarnya resiko sebuah ancaman ya, dan kebetulan Kak Pablo-nya itu record dalam HP di saku celananya. Nah, itu udah cukup bukti loh. Hati-hati. Mungkin sekarang si oknum ini ketar-ketir sampai-sampai dia nemuin pihak TikTok untuk nge-take down tuh video. Pak, bicaranya pelan-pelan aja. Jangan kesannya sebuah ancaman. Takut banget ya Pak ya. Satu persatu oknum-oknum tersebut yang terlibat di dalam kasus Jessica menuai karmanya masing-masing. Karena saya tahu Pak, sebuah kejahatan, sebuah hal yang sifatnya bangkai ditutupin bakalan kecium juga. Dan saya pastikan cepat atau lambat kebenaran itu akan mencari jalannya masing-masing. Jadi kalau di dunia sebuah kebohongan itu bisa ditutupi rapat, di akhirat nggak bisa loh Pak. Urusannya nanti di akhirat penjenengan semua nanggung dosanya Pak. Udahlah, sekarang udah kelihatan kok gimana ketar-ketirnya Anda. Saya setuju sih sama Kak Pablo sama istri Kak Ray. Jangan patah semangat orang-orang baik yang membela keadilan agar hukum di Indonesia ditegakkan setransparan mungkin. Jadi kemarin kan rame, itu Wirang Birawa dengan pirasat-pirasatnya dia ya, clue-cluenya yang mengatakan bahwa dia punya pirasat bahwa ada seorang profesor, saksi ahli yang pernah didatangkan di persidangan yang sempat menjudge, menghakimi Jessica, namun orang tersebut akhirnya menyesal dan dia meminta kepada anaknya untuk menyampaikan permintaan maafan kepada Jessica Kumalo Wongso. Dan kata Wirang Birawa, orang tersebut sudah meninggal. Ya, kata Wirang Birawa ya. Jadi ini pirasat Wirang Birawa. Entah benar atau enggak, kita nggak tahu pirasat beliau. Nah, setelah saya cari siapakah ahli saksi yang meninggal, ketemulah
profesor ini ya, yang pernah menjadi saksi ahli di sidang tersebut. Kalau nggak salah namanya Profesor Roni gitu ya. Oke, dan akhirnya saya cari-cari, saya juga menonton beliau di YouTube ya, bagaimana beliau memberikan kesaksian, dan beliau ini keahliannya dalam segi semacam psikologis, raut wajah gitu loh, gestur tubuh seperti itu Profesor Roni ini. Namun setelah saya menonton, ada hal yang bagi saya tidak baik gitu loh, tidak elok dari seorang Profesor Roni ini, tidak baik. Malah saya merasa agak-agak geram gitu loh dengan profesor ini. Kenapa? Ketika sidang dia selalu hanya mencari hal yang negatif tentang Jessica gitu loh. Kayak jika gesturnya begini negatif, wajah Jessica begini negatif, kalau alisnya naik mengkerut negatif, kalau tangan begini negatif gitu loh. Jadi semua yang dia tuduhkan ke Jessica atau dia nilai ke Jessica semua negatif, padahal dia berdiri sebagai peneliti tengah-tengah gitu loh. Ya, jadi seolah semua bagian tubuh dan raut wajah Jessica itu negatif. Akhirnya hakim pembela Jessica bertanya, Anda dari tadi selalu menilai negatif-negatif, masa nggak ada bagus-bagusnya gitu loh. Anda selalu menilai Jessica negatif, masa nggak ada bagusnya? Terus dia menjawab, oh memang ada bagusnya, tapi ngapain saya mencari yang bagus-bagusnya gitu loh. Itu jawaban dari seorang ahli, dari seorang saksi gitu loh, yang dihadirkan ke persidangan. Seorang ahli yang dihadirkan ke persidangan, harusnya dia tidak memihak Jessica, tidak memihak Mirna, tapi selalu mencari di negatif. Ketika ditanya dia bilang ngapain mencari yang positifnya gitu loh. Jadi benar-benar saya nggak habis pikir. Ya, kemudian hakim pembela Jessica bertanya lagi, dari masa nggak ada positifnya satupun dari Jessica yang Anda bisa temukan gitu loh. Terus profesor ini menjawab, ngapain saya melihat positifnya, memangnya saya pengagum dia gitu loh. Profesor ini ngomong memangnya saya pengagum Jessica gitu loh. Intinya kurang lebih seperti itu kata-kata dia. Jadi dari situ saya berpikir loh, kok ini begitu jawaban seorang profesor. Dia di sana duduk di ruang sidang tersebut sebagai peneliti, ahli psikologis, raut wajah gitu loh, netral, tapi malah dia seperti seolah-olah baru duduk sudah siap mencengkram Jessica untuk mencari sesuatu yang negatif dari Jessica itu gitu loh. Padahal itu kan wajah-wajah Jessica itu wajah pemberian Tuhan, tubuhnya juga pemberian Tuhan. Masa 100% negatif? Ya enggak. Masa orang yang semua orang muka preman, hatinya preman? Nggak mungkin kan? Masa semua orang yang mukanya polos, hatinya polos? Nggak mungkin kan? Itu. Jadi saran saya untuk hakim persidangan sudah nggak relevan lagi gitu loh. Zamannya memakai orang-orang yang ahli psikologis, ahli raut wajah seperti ini. Udah nggak zamannya. Biarkan ahli wajah ini yang yang kartu tarot, yang Mbah Mijan, peramal-peramal, yang Cina-Cina Feng Shui itu udah nggak usah dipakai di sidang gitu loh. Ini bisa benar bisa nggak wajah orang, karena wajah orang preman belum tentu hatinya preman gitu loh. Jadi saya agak gimana dengan profesor ini, bisa negatif baru duduk terus negatif terus dicari gitu loh. Padahal dia harusnya netral, seolah-olah dia tahu dari wajah aja gitu loh. Kalau saya lihat wajahnya dia menyesal gitu loh, sekarang dimarahi Mirna di alam sana. Wajah profesor ini yang saya baca. Jadi yang saya heran bagaimana Jessica Kumala Wongso sudah lewat tes lie detector, mesin kebohongan lewat, itu dipakai lewat, tidak dipercayai. Sementara ahli wajah ini dipercayai gitu loh. Ya, jadi itu saja. Jadi ini sudah membaca-baca raut wajah ini mudah-mudahan nggak dipakai lagi gitu loh. Terlalu opini berbahaya dalam persidangan memakai raut wajah orang begitu. Ya, itu aja. Terima kasih.